وعلمائنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العالمين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين، نخص خصوصا إلى الإمام أحمد بن حسين الأصبهاني والشيخ محمد بن قاسم الغزي الشافعي والشيخ إبراهيم البيجوري أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dalalata al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin sekalian, jamaah musalla Darussalam Cipta Mulya yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini untuk kesekian kalinya Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk memakmurkan mushola yang kita cintai ini, untuk senantiasa kita gunakan sholat berjamaah dan majelis taklim seperti malam hari ini. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala ibadah dan ketaatan kita termasuk di malam hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita orang-orang yang pantas mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan membahas pasal baru berkaitan dengan keterangan tentang najasah atau najis. Kitab Terjemah Panjenengan halaman 89 bagian tengah, halaman 89 bagian tengah. Disebutkan wonten kitab Fathul Qarim Al-Mujib, faslun, satu fasal, fi bayanin najasati wa izalatiha. Kalau di kitab saya tambah sedikit. Fasal fi bayanin najasati, di dalam keterangan tentang najis wa izalatiha, dan cara menghilangkan najasat. Wa hadzal faslu, fasal ini madhkurun, disebutkan fi ba'di nusakhi, pada sebagian
beberapa naskah kitab Qubaila kitab sholati, menjelang kitab pembahasan tentang sholat. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya pasal tentang najis ini pada sebagian naskah kitab Matnul Ghayah wal Taqrib tidak diletakkan di sini, tetapi diletakkan menjelang kitab sholat, kitab bahasan tentang sholat. Jadi yang dibahas ini berarti head nifas dulu, baru tentang najasah. Itu di sebagian kitab Matnul Kitab. Tetapi yang untuk yang wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib tempatnya di sini. Ala kulli hal, yang terpenting memang bahasan tentang najis niki memang penting. Sebab menghindari diri dari barang najasah, apalagi di dalam rangka kita melaksanakan sholat, itu merupakan syaratun min syuruti sholat. Satu dari beberapa syarat sahnya sholat, ya harus menjauhkan diri dari yang namanya bab najis ini. Kemudian juga ada catatan yang penting. Orang kalau kemudian dirinya, jasadnya, tubuhnya mutalatih, penuh dengan najis, dan tidak ada hal yang perlu, bukan karena memang pekerjaannya, dia penuh dengan najis tidak segera dihilangkan, itu dosa. Sebab dengan cara itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, oleh karena itu membahas tentang najasah itu berarti sesuatu yang sangat penting. Disebutkan wonten kitab Fathul Qarib Al-Mujib ini, wan najasatu, najasah atau kita terjemahkan najis, lughatan menurut arti bahasa adalah asyai'ul mustaqdharu, ya, asyai'ul mustaqdharu, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dianggap menjijikkan itu najasah menurut arti bahasa. Pokoknya segala yang menjijikkan ya najis. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada anak muda, ya kemudian dia ditanyakan, ya ada anak perempuan, sama ditakok mas itu, insyaallah, naudzubillah, najis. Oh itu mungkin ini yang menjijikkan itu, mungkin ya mungkin itu. Dia mengambil sisi lughatan arti bahasanya, sampai ditakok najis, oh mungkin menjijikkan, ya itu mungkin, ya itu. Wa syar'an, sedangkan secara syar'an arti syariat, ya, yang dimaksud dengan ungkapan najis niku najasah kullu ainin, setiap benda, kullu ainin, setiap benda, haruma yang haram, tanawuluha, yang haram mengkonsumsinya, yang haram untuk mengkonsumsinya, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, ya, halatal ikhtiyari, pada kondisi normal, ma'a suhulatin tamyizi, sementara mudah untuk membedakannya, la lihormatiha, bukan karena kemuliaannya, wala
istiqlaliha, bukan karena menjijikkannya, wala lidharariha, bukan karena bahayanya, fi badanin, pada badan seseorang, au aklin, atau akal seseorang. Jadi makna daripada syariat, daripada najasa atau najis. Saya ulang lagi ya ini. Yang dimaksud dengan ungkapan najasa atau najis itu kullu ainin, setiap benda. Berarti bendanya ada, barangnya ada. Haruma tanawuluha, yang haram untuk dikonsumsi atau haram mengkonsumsinya, alal itlaqi, secara mutlak, halatal ikhtiyari, pada kondisi normal, ma'a suhulati tamyizi, sementara mudah membedakannya dengan yang lain. Ya. Jadi haramnya itu memang ya haram untuk dikonsumsi, itu najis. Contoh, khamr, minuman keras, itu dikatakan najis. Kenapa? Sebab orang mengkonsumsinya hukumnya haram. Ya. Orang mengkonsumsinya hukumnya haram. Ya. Nah, Kemudian dari definisi tentang najasah ini kemudian diulas dalam kitab Fathul Qarib ini. Wa dakhala, dan masuk dalam ungkapan fil itlaqi tentang kemutlakan najasah ini adalah qalilun najasati, sedikitnya najis, wa kathiruha, dan banyaknya najis. Jadi setiap benda yang haram mengkonsumsinya secara mutlak, bahasa mutlak itu jangan cukup titik qalil, itu ya haram, ya najis. Jangan ambil banyak, kafir, ya najis, ya haram. Jadi titik yo haram, akeh yo haram, titik yo najis, akeh yo najis. Ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya, napun dari rota titik kotoran manusia. Ya, dijukut titik, yo najis tadi. Wakeh, yo tambah najis. Titik kok, tetap najis, masih titik. Ya, jangan dianggap titik ayo. Titik atau akeh, ini bahasanya mutlak. Kurang mantap kayak gitu. Motor si bingung kan. Nah, itu diambil sedikit, ya, diambil sedikit, ini najis. Diambil banyak, ini najis. Ya itulah. Itu namanya barang najis niku qaliluha wa kathiruha najasa. Sedikit diambil di najis, banyak diambil di najis. Itulah bahasanya alal itlaqi, secara mutlak ngoten niku. Niki fikih. Jadi kalau jenengan sudah tahu itu, berarti barang najis Anda sudah tahu. Masih titik, ya kalau itu barangnya itu ya najis. Kalau banyak Ustaz, kita maklum sudah banyak. Ini titik Ustaz. Nah titik itu si kotoran enggak? Ya kotor, ya najis itu. Ya itu. Sekarang mau dipilah-pilah dengan beberapa pengecualian. Wa kharaja bi, kata-kata kharaja bi maknanya dikecualikan. Kharaja mentempat keluar.
lek kharaja bi dikecualikan. Wa kharaja bil ikhtiyari, dan dikecualikan dengan kata-kata ikhtiar. Halatal ikhtiyar tadi definisinya dalam kondisi normal. Dikeluarkan, dikecualikan dari itu adalah ad-daruratu, darurat. Kalau ada sifatnya darurat, dia normali memang darurat. Sebab kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Barang-barang sing darurat itu kemudian membolehkan sesuatu yang seharusnya nggak boleh, mari jadi boleh, ya karena darurat itu. Fa innaha, karena sesungguhnya ad-darurah tubihu, ya membolehkan, tubihu membolehkan tanawulan najasati, mengkonsumsi najis. Saya ulangi ya. Dikecualikan dari kata-kata halatal ikhtiyar dalam kondisi normal, ya, adalah kondisi ad-daruratu, kondisi darurat. Fa innaha, karena sesungguhnya kondisi darurat itu tubihu membolehkan tanawulan najasati, mengkonsumsi najasa. Kondisi darurat begini. Contoh, apunten, daging babi, daging celeng, katakan orang ini di hutan, ya namanya celeng atau babi, najis, kalau dikonsumsi haram. Malahan najasnya najasah mughalladhah. Dan orang suatu ketika pada kondisi ini dia berada di satu hutan, tidak ada makanan lagi kecuali daging ikan. Untuk kemudian survive, bisa bertahan hidup, dia hanya dengan daging itu. Maka kalau nggak ada daging lain, ya ono daging itu, ya kemudian dia boleh sebatas kemudian untuk bertahan hidup. Jadi kalau untuk bertahan hidup, ya supaya untuk mengganjal dia bisa hidup. Begitu kemudian karena kondisi darurat, mungkin bangkai hewan yang dia bisa makan, berarti najis nih Bu, atau najasa, atau kemudian dagingnya celeng apunten ini, ya itu sebatas kemudian dia bisa bertahan hidup. Gak boleh begitu diolahi, ngorok dibungkus, dikresek, tak boleh. Nah, itu berarti lebih daripada, ya sebab kadang-kadang jamaah itu kalau diolahi, wah kadang-kadang ngorok bungkus aja. Ya, jadi monggo niki berkati lebih, buatan apa-apa niki ditambahi malih, buatan monggo ngono sak piring-piring ya. Ya. Maksudnya dia jajane tok piring cek ngono itu gowo bisa. Ya. Jadi kembali kepada bahasa niki, bahasanya boleh itu sebatas untuk survive, bisa bertahan hidup, sehingga dia tetap bisa tetap hidup. Hanya itu, tidak boleh sampai warak, pokoknya bertahan hidup. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kemudian begitu. Itu bahasa kondisi darurat. Ya. Kemudian lagi ada ungkapan lagi dalam definisinya tadi, ma'a suhulati tamyiziha, disertai ya dengan sementara ya ada kemudahan untuk membeda-bedakan. Iki najis, iki tutup, iki barang najis, iki tutup. Kita ada suhulah kemudahan untuk membedakannya. Maka wa bisuhulati tamyizi, maksudnya
wa kharaja bi suhulati tamyizi. Maksudnya di situ. Dan dikecualikan dengan ungkapan ma'a suhulati tamyizi, ya, adalah aklu dudil mayyiti fi jubunin. Ya. Apa? Aklu memakan. Aklu dudi memakan ular hadirin. Al mayyiti yang mati fi jubunin pada makanan keju. Jubun itu keju. Maksudnya Ustaz, jadi ya au fakihatin atau pada buah. Jadi contohnya orang yang biasa makanan, ada orang itu di satu daerah Eropa sana makanan kemudian pokoknya keju. Ya, jadi makanan pokoknya itu keju. Dan jenengan kayak keju jarang-jarang mawon. Ya, dianggap makanan mahal. Ya, jadi mereka itu ada memang makan itu dengan, dan keju itu bagi mereka adalah makanan pokok, makanan utama. Kados kita beras itu. Nah, keju itu kalau kemudian keju yang sudah membeku kota, lama dibiarkan, ya karena itu merupakan tempat itu ya kadang-kala kemudian di situ ada apa? Ya, di situ kemudian ada ulatnya. Di situ ada ulatnya. Maka kalau kemudian di situ ada ulatnya, kalau bisa dipisahkan, ambil ulatnya dibuang, baru kejunya dimakan. Karena kejunya beku. Apalagi kalau ulatnya sudah mati, berarti bangkai. Tetapi kemudian kalau kemudian ulatnya di dalam, ketika kita makan boten semerap, kita makan. Buah juga demikian, ya. Buah, katakanlah apel kita makan, ternyata di dalamnya apel ada dudul mayyit, ada ulat yang sudah mati. Ya, kemudian kita copot, berarti kan kita makan bangkai. Itu hukumnya makfur, sebab boten semerap. Kalau kemudian ma'a suhulati tamyiz, sementara dengan mudah bisa dibedakan, oh ada ulatnya, oh Pak, kita hilangkan kotoran ulatnya, yang biasa dimakan ulat tak hilang. Nah, baru yang tidak dimakan. Ya. Tapi orang-orang kadang-kadang yang dimakan ulat itu senang, ya kan? Berarti di situ tidak ada tidak ada pestisidanya. Sebab mereka ada pestisida, ulatnya sudah mati duluan, gak mungkin makan. Ya. Tapi lepas daripada itu, panjenengan makan ulat bangkai atau ulat dimakan, itu hukumnya gak boleh. Berarti jenengan makan barang najis. Tetapi kalau kepangan, tidak sengaja ikut kemakan ketika kita makan buah, ketika orang itu makan keju, dalamnya ada ulat, dia nggak tahu dia makan begitu saja, maka itu hukumnya makruh. Kadang-kadang boten ulat, kadang-kadang semut. Ya, gak sengaja kemudian ngombe kalau semut ya makruh dari. Padahal semut kan di bangkai gitu. Ya, kan di mayit semut, ya ini kayak bangkai yang demikian itu. Ya, dan kita nggak boleh makan bangkai selama bisa ma'a suhulati tamyizi, sementara mudah untuk dipisah, dipilah, dibedakan itu. Nah, ini kemudian menjadi catatan penting kula panjenengan kalau kepingin membeda-bedakan adalah seperti itu. Kalau memang sulit dibedakan, akhirnya ketelan, kepangan nggak sengaja, dia mafu aja, buat nopo-nopo nggak tahu. Nah, gitu. Wa nahwi dzalika, dan seperti itu. Kemudian
wa kharaja bi qawlihi la li hurmatiha, dan dikecualikan dengan ucapan musannif ya, yang namanya najis atau najasah itu dianggap najis la li hurmatiha, bukan karena kemuliaannya. Maka kalau kemudian sebab kemuliaannya ya, maka kalau sebab kemudian kemuliaannya, maka hal yang demikian ini betul-betul najis. Contoh di sini dicontohkan ya, maitatul adami ya, bukan bangkai ya, bukan bangkainya manusia, tapi jenazahnya manusia. Punten, kalau ada orang meninggal dalam kondisi basah, kita menyentuh beliaunya, itu secara dohirnya apa? Mayit, orangnya mayit itu tidak dikatakan najis saja. Kalau najis dari luar menempel di mayit, mungkin mayitnya ini ngapunten sebelum meninggal hampir seminggu tidak mandi, dan kemudian dia karena sakit, kondisinya kemudian untuk dicawingi sehingga kesulitan, sehingga kotoran itu sarut satu tubuhnya, kemudian kencingnya juga banyak di mana-mana. Lah, itu bukan jasadnya mayit yang najis, tapi dari luar. Kalau disucikan ya selesai. Jadi kalau ada tangan kita suci ya, jenazah atau mayit ini sudah disucikan, kemudian kita potong ya gitu. Apakah kemudian tangan kita yang kemudian menyentuh mayit yang sudah disucikan bersini-kilau, tangan kita bukan najis? Jawabannya enggak. Ya, sebab ya bahasanya yang namanya mayit itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasad manusia itu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku Allah memuliakan anak cucu Nabi Adam, yaitu manusia. Bentuknya apa? Jenazahnya setelah mati ya, itu tetap suci. Ya. Bahasa suci boten angsal dikonsumsi ya. Suci yo berarti oleh pangan ngawut dari. Maksudnya itu jasadnya itu gak sampai najis. Sucinya itu dihormati ya, sebab mulianya menungso niku walaqad karramna bani Adam. Bukan sucinya karena boleh dikonsumsi, bukan. Ada manusia kemudian kanibal memakan manusia, ya tetap hukumnya dosa, boten asal. Ya, dan itu minal kabair, dosa gede. Ya. Jadi kalau kemudian ya, kalau yang namanya manusia yang sudah meninggal, jenazah, nah mayit itu tetap suci. Kalau ada najis dari luar nempel di situ, bukan jasadnya najis, jasadnya secara umum suci karena disucikan, dimuliakan oleh Allah. Maka namanya pun tidak sama dengan hewan. Kalau hewan kan maitah, bangkai. Kalau manusia kan mayit, mayitah, gunakan muannas, mayit, mayitah, atau jumlah kereta niku jenazah. Sudah ada di keranda, itu namanya jenazah, atau jinazah. Ya. Tetapi kalau kemudian ya hewan meninggal, mati, ya maitah, bangkai, ya itu. Ya. Jadi memang dibedakan. Ya. Jadi beda. Menyebutnya pun kita monggo mayitnya dimasukkan, jenazahnya dimasukkan, mau disolati. Monggo bapak-bapak yang menyolati sholat jenazah, para bertakziah, monggo jenazah diletakkan datang musola, sebab hendak akan disolati. Bahasanya jenazah atau mayit.
Jangan batang ini. Monggo batangnya dilebokno niku. Ya monggo dilebokno pas salat. Pasti gelundung ya. Jadi itulah mulianya manusia. Yaitu wa bi'adamil istiqlalil maniyyi wa nahwihi. Ya. Kemudian di sini kemudian dikatakan di sini kemudian tadi disebutkan la li hurmatiha wa la listiqlaliha. Ya. Bukan karena apa itu sesuatu yang menjijikkannya. Wa bi'adamil istiqlalil mani'i wa nahwihi. Dan kemudian dikecualikan dari kata-kata wa bi'adamil istiqlal, dan dikecualikan dari ungkapan istiqlal ini apa? Al-maniyu wa nahwuhu, mani dan semisalnya. Secara bahasa ya, mani itu secara bahasa memang menjijikkan, tidak setiap orang senang. Ya, tetapi kalau syai'un mustaqbal, sesuatu yang menjijikkan, ya sebenarnya bukan mani saja, banyak. Ya, jadi bukan najisnya itu bukan karena menjijikkannya itu, ya karena bisa jadi ada nasnya, ada nas hadisnya. Sebab ada yang menjijikkan yang suci, contoh mani menjijikkan tapi suci, berarti alasan najis itu haramnya bukan karena alasan menjijikkan ini, ya memang ada nas hadis. Contoh ngapunten ilmus, ya orang umbelen al-umbelu, ya itu ya syai'un mustaqbal, sesuatu yang menjijikkan tapi tidak dikatakan najis. Ya sekalipun suci itu ojo ngono suci lapis kayak ojo. Ya kemudian ngapunten air ludah, ya itu ya syai'un mustaqbal, sesuatu yang menjijikkan itu tapi tidak sampai kemudian najis. Kan wonten dia ngomong ambek nyemprot tanah sing jauh sampai gini ya, sing jauh sampai ngeten kayak wasit di Mesir sampai ngeten kayak wasit di Mesir itu sing gak lokal ya, protes nang pipa ngene ya wasit sampai ngeten. Dan kemudian wala li dharariha, tadi bahasanya definisinya itu najisnya itu bukan karena berbahaya. Ada bahasanya itu sesuatu yang bahaya tapi suci. Jadi ilahnya alasannya najis bukan karena bahayanya, ada sesuatu yang bahaya tapi suci. Di sini disebutkan wa binafil dharari, dan dikecualikan dari yang menafikan darar bahaya itu al-hajaru, apa? Batu suci ada. Tetapi batu ini sama untal, nah itu masalah itu. Sama kok mentir-mentir untal batu mah. Nah itu ya doror. Bukan kemudian karena doror bahaya itu bahasanya batunya najis, boten. Ya karena doror itu. Berarti najis itu bukan sebab doror, bukan sebab bahaya, ya karena ada nas hadis yang menyebabkan barang itu kemudian dianggap najasa. Kemudian lagi wan nabatul mudhirru, tumbuhan al-mudhirru yang membahayakan bibadanin au aklin, pada badan atau akal manusia. Contohnya narkoba, ganja. Dari segi barangnya, jadi
ya suci ya. Nah, benar. Tetapi kalau barang ini kemudian dikonsumsi, ya, dikonsumsi itu akan menyebabkan doror manusia yang mengkonsumsinya. Itu haramnya itu ilatnya itu karena merusak sebab dorornya. Sedangkan bahannya, barangnya ya tetap kemudian suci. Jadi ngapunten, ada kemudian narkoba yang kemudian dikai banyu mboten kumpamane ya. Akhirnya apakah najis mutan najis? Mboten. Lek barang ini ku koyo napa? Koyo hajar seperti batu tadi. Tapi barang itu doror, menyebabkan bahaya, maka diharamkannya bukan sebab karena lain, karena membahayakan itu. Maka sesuatu yang membahayakan begitu itu ya hukumnya haram karena membahayakan, bukan karena dikonsumsi haram itu betul. Ya, ini menjadi catatan kula panjenengan. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada barang, ada tumbuhan yang mudarat, membahayakan bagi badan seseorang, pada akal seseorang. Lek barang ini dalam kondisi barang ini suci tetap. Tetapi lek dikonsumsi, itu berbahaya Ustaz. Itu menajaskan, bukan kemudian barangnya menjadi najis, boten. Barangnya tetap suci, tetapi yang menyebabkan tidak bolehnya itu karena doror, dia membahayakan bagi yang lain. Dawuhipun Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan, termasuk narkoba, termasuk niki, kemacam pil kubru, ngoplos dewi kadang-kadang. Ya begitu itu, ya dosanya, haramnya, ya karena itu merusak kita. Dan ungkapan hadis Nabi, la qarara wa la firar. Orang tidak boleh menimbulkan bahaya bagi dirinya atau menimbulkan bahaya bagi orang lain, boten asal. Ini menjadi catatan golongan jenengan. Sampun hadirin, ya insyaallah ini yang bisa kita sampaikan. Kita buka pertanyaan. Monggo, masih ada waktu 5-10 menit. Ditambah langsung deh waktu itu. Monggo. Ada tambah? Mengijing kuburan boleh. Iya. Jadi bahasanya mengijing kuburan itu kan kotak kuburan, kemudian dibuatkan, ya, kemudian dibuatkan apa itu, kayak orang kijing gitu ya, gitu. Di tembok ya. Kalau orang awam idealnya nggak usah. Yang dibolehkan itu kata sebagian kitab adalah orang-orang soleh, aulia, ulama, ada yang dibolehkan. Makanya jenengan tingali kuburane napa niku Ustaz Tauhid terus ini biasa mawon. Di kota itu ya hanya ditambahi botol-botol, tidak lebih seperti itu. Hanya kalau kuburannya kemudian ulama, ada hadis tertentu sekalipun dhaif yang menyatakan boleh, tapi kuburannya sholih supaya menjadi pengingat. Ya, kalau secara umum tiap awam boten usah. Ya, untuk memberikan tanda saja kakek tondo boten apa-apa. Gitu. Sebab namanya jenazah suatu saat kemudian hancur aja. Bisa jadi kalau sudah tidak ada yang menziarahinya puluhan tahun, bisa jadi kemudian bisa ditempati oleh yang lainnya. Tapi kalau sudah dipatok begitu kemudian orang lain nggak bisa masuk, padahal itu sifatnya umum, itu kurang tepat. Kecuali itu milik pribadi di nomor.
Tetapi idealnya yang boleh itu kuburannya aulia, orang-orang soleh. Ada yang mengatakan boleh. Jadi jangan tidak usah dipanjangkan pertanyaannya. Nanti kuburan kiai pula, habib pula, ya mungkin orang-orang soleh, wali-wali Allah, yaitu masuk yang itu. Sedangkan kita harus biasa mau. Nah, ini kalau pulau gitu, ya, wonten man, ya masih mana? Kalau, monggo kalau kasih. Materi tikusnya kenapa dosa? Oke, sambut. Pertanyaannya singkat sekali. Pertanyaan beliau itu materi tikus itu apa dosa? Ngeten hadir. Wonten kita namanya ya Hayatul Hayawan Al-Kubra. Ada kitab namanya Hayatul Hayawan, Kehidupan Hewan, 2 juz itu, karangan Al-Imam Najamuddin Ad-Damiri, karangan Imam Ad-Damiri. Di kitab itu dijelaskan berbagai macam hewan. Ya, salah satunya di situ disebutkan al-fa'ru, terjemahannya tikus. Ternyata kalau dilihat dari cerita dan hadis yang dijelaskan itu, al-fa'ru itu termasuk tikus itu hewan fasik. Membunuh hewan secara umum tidak boleh. Membunuh hewan secara umum tidak boleh. Ya, kalau kita nggak sengaja ya sudahlah. Ya kalau sembuh lalu kemudian diserempet orang mati nggak sengaja ya. Tetapi dipuites-pitesi ngoten itu ya, kalau sembuh dipateni diobong dan sebagainya, nah itu nggak boleh. Kecuali al-fawasik, hewan-hewan sing fasik kan. Hewan-hewan fasik itu ya, yang dikategorikan fasik itu kalau dibunuh gak dosa. Contohnya Ustaz, tikus. Jadi dari ungkapan ini materi tikus itu gimana dosa. Tapi begitu dibolehkan, gak boleh ada unsur ta'zim, menyiksa hewan apapun bentuknya. Kata materi Ustaz, sikile papa tak pudul ya alon-alon. Nah, itu namanya ta'zim. Akhirnya wono kabeh tikus menes mati ya. Nah itu ta'zim ini. Mati ini buatin sekali mati selesai sudah. Tembak sekali ya. Begitu anu langsung mati ini diam kuapuk dek mati selesai. Anu Ustaz, kuping kita suwe nanti mau tak silet di alon-alon. Wah, ta'zim itu artinya nggak begitu, itu tak boleh. Lah, begitu langsung dipateni selesai. Dan mateni tikus boten nopo-nopo, asal tidak ada unsur ta'zim, tidak ada unsur kemudian menyiksa. Dalam kitab Hayatul Hayawan, Imam Ad-Damiri menceritakan kenapa tikus itu dikatakan hewan yang fasik. Tikus, gagak, ulo, itu fasik. Ya, fawasik, boleh dibunuh. Ya, tetapi semua hewan kalau mau mati itu mati. Ojo ada unsur ta'zim. Ya. Contohnya tikus kenapa dikatakan fasik? Di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ketika banjir bandang luar biasa, seluruh manusia yang ada tenggelam mati kena banjir bandang itu, kecuali yang ada di Safinatul Nuh, di perahunya Nabi Nuh. Ini versi kitab Hayatul Hayawan. Nah, lama-kelamaan air itu semakin surut merapat kapalnya Nabi Nuh. Nah, kemudian sudah merapat, Nabi Nuh kemudian memerintahkan kepada beberapa hewan kecil
untuk memantau keadaan, bisa nggak kita turun itu? Gagak kemudian disuruh untuk kemudian ya untuk keluar kapal melihat situasi, bisa nggak keluar gagak? Ningali bangkai manusia banyak, wah itu gasnya akhirnya enak ya. Jadi akhirnya gak balik nang kapal benar. Kenapa? Itu fasik gagak itu. Dan ternyata kemudian tikus juga pun yang sama, disuruh keluar lihat situasi kondisi, ya akhirnya dia nyaman di sana. Loh, talinya kapalnya Nabi Nuh malah dikerikitin sama tikus itu. Wah, akhirnya balik nang tengah meneh. Ya, dibarokah tikus dibuang, sebab tikus dibuang. Dari sebab itulah tikus kemudian dikatakan hewan yang fasik, boleh dibunuh. Ya, karena nggak manut kepada Nabi Allah Nuh, ya alaihi salam. Nah, dari situ kemudian ya membunuh tikus, mungkin gagak dan pokoknya langsung plek mati gak apa. Ojo takdir disiksa. Apalagi dengan cara dibakar. Nah, boleh jadi yang bisa membakar begitu hanya Allah Subhanahu wa taala di neraka kelak. Kita nggak boleh bakar-bakaran. Ya. Kemudian sambut Ibu. Pertanyaannya singkat, jawabannya sudah bawa itu. Ya, wonten sing nangkat masih mau tadi. Oh, ini masih Imam dulu, nanti Imam Syafi'i. Ya, itu masih Imam Syafi'i. Ya. Yang bangkai ulat tadi seperti contohnya lain yang semut mati di minuman itu, apakah minuman termasuk najis? Iya Mas. Kalau bangkainya bangkai kecil, hewannya hewan yang kecil yang apa itu yang tidak mengalir darahnya, cecek ke bawah besarannya termasuk semut. Kalau tidak ada unsur sengaja masuk di minuman kita, kemudian terminum oleh kita, makfu jadi gak sengaja. Tapi kalau semut melaku cokali dilebokno gelas ora diombe, nah itu sengaja. Itu hukumnya haram, najis Mas. Karena tidak ada unsur sengaja tadi. Ya. Tetapi kalau memang ada, coba hilangkan aja, hilang. Nah, begitu. Terus pertanyaan kedua, saya yakin ada 5 pertanyaan. Mas, ini Mas Imam? Pernah mendengar kajian dari seorang ulama, dikatakan di dalam hadis itu kanjeng Nabi itu pernah minumannya itu kemasukan lalat, kemudian nama kanjeng Nabi lalatnya malah dimasukkan, dikarenakan sabda beliau itu karena di salah satu sayap lalat itu terdapat obat dari segala penyakit. Itu bagaimana? Hadis yang sama maksud itu ada hadisnya sahih di dalam kitab hadis Bulughul Maram. Ya, hadisnya panjang. Dan kemudian dari situ di kitab Ibanatul Ahkam syarahnya Bulughul Maram, ulama beristimbat banyak mengambil hukum dari ungkapan ini. Begini, seperti yang saya katakan tadi, yang namanya lalat berarti dia wujudnya masih lebih kecil daripada jejak ke bawah. Kalau masuk kepada apa itu pada minuman, ya masuk pada minuman, ya dan kemudian dia mati, ya tentunya apa itu ya karena dia tidak mengalir darahnya, hukumnya makfu. Tetapi perlu diingat, beda semut, beda lalat. Lalat ini umumnya membawa sesuatu penyakit, banyak penyakit. Ya, hinggapnya lalat itu kadang-kadang ya tempat-tempat sampah. Nopo jenengan nabi tingali lalat kemudian sandaran, kan boten nanti. Ya, mesti ngodok ini. Ya, sehingga di tempat-tempat itu makanannya pun juga
berarti mengandung kotoran, mengandung bahaya penyakit juga. Dan yang paling banyak mengandung penyakit itu adalah salah satu dari sayapnya, bu kanan, bu kiri, itu salah satu sayapnya itu kemudian membawa penyakit. Dan kemudian informasi dari Nabi, ternyata satunya lagi, kalau yang kanan itu ada penyakit, berarti satunya lagi kiri. Kalau kiri membawa penyakit, satunya lagi berarti kanan. Itu mengandung obatnya untuk penetralnya. Sehingga kalau sudah aduk-aduk lalat masuk di tempat kita, beres no bisa. Hadisnya begitu. Dimasukkan, dimasukkan di beres no, itu kemungkinan lalatnya mati. Berarti itu adalah maitah bangkai. Berarti kita minum dari bekas bangkai yang sudah kemudian dihilangkan, hukumnya nggak apa-apa. Dan ini untuk penghematan air di zaman itu. Tidak setiap air langsung dibuat. Ini kan dibuat air. Ya di sana enak dan ini. Ya, jadi kalau diberes tadi kemungkinan lalatnya mati. Sebab sayapnya satu mengandung, kalau sudah satunya bekum, satunya belum, lu beres bisa. Itu yang menetralkan satunya itu untuk penyakit. Nah, Nabi informasinya begitu. Nabi umi loh, nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, tidak bangku kuliah, berarti itu dari Allah wahyu dari Allah. Dan diteliti oleh apa itu, oleh kemudian penelitian modern, memang benar. Satu dari kemudian lalat itu sayapnya mengandung penyakit yang berbahaya, lebih-lebih penyakit perut. Nah ini terbukti kan berarti nanti. Nah dari situ memang hadisnya benar. Jadi diblesno bisa, setelah diblesno dibuang. Ojo lalat diuntal, ya dibuang. Setelah dibuang, ya airnya sama minum apa menghemat. Insya Allah sudah aman. Karena Nabi mengatakan begitu Mas Imam. Sabun nih Mas Imam, udah 2 jam, sekarang Mas Imam Syafi'i. Monggo. Ini penutup ya Mas Imam Syafi'i, ada yang penutup. Tapi kan minum minuman keras itu kan haram, najis. Terus kalau diminum terus mabuk, kalau selesai mabuk sholat, apakah itu termasuk membawa najis? Iya. Kalau kemudian dikatakan apakah membawa najis, ya kalau yang masih ada sisanya di mulut, ya kalau masih ada sisa di mulut, ya bukan najisnya di mulut. Tidak usah maksudnya yang sudah masuk perut, nek perut najis kabeh jadi. Kan di perut ya najis kabeh, kotoran semua. Ya kita kan bawa najis kabeh. Tapi sebatas fikih kita sebatas mulut. Makanya wonten kita itu ada pertanyaan dijawab di kitab itu. Bagaimana kalau orang nggak tahu, nggak sengaja makan barang najis, katakanlah ngapunten, ya yang dimakan pokoknya barang najis, katakanlah umpama babi, naudzubillah dari, ya yang dimakan itu B2 ya, katakanlah itu, ya. Terus padahal sudah masuk kemudian yopo jangan mensucikannya. Ya secara fikih itu dohir yang mulut tadi. Kalau yang ada di perut bisa iso. Nah terus yang mulut dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Ya gitu. Mau sampai debu lelah sama lapor malah ditawarin ngotot tadi. Loh tidak sampai selesai itu adik. Karena ketika keluarnya duburnya juga mesti ada itunya nanti. Ya duburnya harus dicuci yang 7 kali, salah satunya dengan debu. Ya. Waduh apa? Yo makanya cuci dari ngono. Wis salah. Ya. Biar tahu tak kayak tabur lah iku. Terus biar iku lagi. Ya biar ya. Jadi itu menjadi catatan kita, ya. Kemudian untuk berhati-hati.
ya sebatas itu mulut dengan dubur, nggak bisa yang lain. Kalau sudah perut, semua bahan najis. Ya, makanya hati-hati. Ketika kita ini ya, sedangkan orang yang tadi minuman kayak mulutnya masih ada baunya, ada sisanya, ada bekasnya, ya mutan najis, harus dibersihkan. Kalau itu nggak harus tujuan itu najis, gitu. Bersihkan lebih bersih, nggak ada sifat-sifatnya najasa harus hilang. Begitu. Ya. Sabun. Apa lagi, Mas Adi? Kalau misalkan pas sholat tiba-tiba keluar darah tapi tidak sampai menetes, apa itu masih dikatakan? Kalau darah itu tahu-tahu kena lukanya, kemudian lukanya keluar darah, darahnya masih di situ, makfu Mas. Tapi kalau darahnya meleleh ke tempat yang sehat, nah ini tempat itu najis. Makanya kemudian sama dengan orang yang kemudian tengah sholat mimisen, ya akhirnya mau nggak mau kan orang itu harus melakukan dengan bekal ini. Sebab bisa jadi kena badannya atau nanti netes ke musola atau masjid, tambah hukumnya tambah dosa. Maka ya, karena itu kalau ada orang yang tahu-tahu keluar, kalau masih di situ di lukanya situ kemudian kayak darah keluar, masih di situ nggak kemana-mana, makfu. Tapi kalau itu meleleh, ya berarti ada tempat sehat kena darah, berarti hamilun najasa, gawan najis tadi. Ini kan dilangi kan langsung nggak bisa, karena ini cairan. Dia kok batal sholat, harus segera. Lek batal wudhu boten, tapi batal sholat. Cukup nih. Saya kira ini, insyaallah akan kita sambung pada pengajian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar bina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamna, wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.